Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis pembuatan kokopit. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Nurul Lestari, NIM 2019-11282. Yang kedua Arif Istiawan, NIM 2019-11285. Yang ketiga Aris Arianto, NIM 2019-11292. Yang keempat Sukmawandi, NIM 2019-11294. Yang pertama aspek pasar dan pemasaran, yang kedua aspek teknis dan operasional, yang ketiga aspek manajemen, yang keempat aspek SDM, yang kelima aspek keuangan, dan yang keenam aspek lingkungan dan yuridis. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi dari kokopit ini adalah perusahaan pengguna produk kokopit sebagai media tanam hidroponik, media rumput lapangan golf, dan juga animal bedding yang ada di seluruh negara. Yang kedua, targeting. Target pasar dari produk kokopit ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap kokopit sebagai media tanam dengan prospek pertaniannya yang baik. Yang ketiga, positioning. Penetapan posisi pasar di mata konsumen dari produk kokopit, yaitu produk sudah berupa produk akhir yang siap digunakan sebagai media tanam, animal bedding, pelapisan lapangan golf, dan media ternak cacing secara praktis. Marketing mix development. Yang pertama, produk. Produk yang akan diproduksi oleh perusahaan adalah produk jadi dalam bentuk kokopit yang sudah dikemas dan siap dipakai dengan kualitas yang baik. Produk dikemas dengan plastik dengan ukuran 30x30x20 cm dengan bobot 5 kg. Dalam kemasan produk akan dicantumkan nama produk, nama perusahaan, tanggal produksi, dan juga perizinan. Yang kedua, price atau harga. Harga jual kokopit ditetapkan berdasarkan harga yang telah ada di pasar internasional, yaitu berkisar antara $200 sampai $225 per ton, atau sekitar Rp2.600 sampai Rp3.000 per kilogram. Adanya teknologi pengolahan dan pengemasan menjadikan harga jualnya menjadi Rp15.000 per balok 5 kg. Harga tersebut belum termasuk biaya transportasi yang harus ditanggung oleh konsumen. Yang ketiga, place atau tempat. Proses produksi akan dilakukan dengan mendekati sumber bahan baku. Tempat yang dipilih berlokasi di wilayah Kudus, tepatnya di Jalan Raya Sudimoro, Gebok, Kudus. Tempat tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan ketersediaan bahan baku yang besar. Selain itu, akses transportasi di wilayah tersebut juga sudah baik. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi penjualan dari produk kokopit dilakukan kepada negara importir, yaitu Cina dan negara lain. Penawaran produk ke luar negeri dilakukan lewat internet ke perusahaan yang membutuhkan kokopit. Selain itu juga akan dilakukan pameran usaha yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk promosi ke negara lainnya. Aspek teknis dan operasional. Aspek teknis. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan kokopit adalah teknologi pengurai dan pengayakan. Teknologi baru yang harus disediakan adalah mesin pengering, mesin pengepres, dan mesin pengemasan. Mesin pengering dibutuhkan agar kokopit dapat dipres. Teknologi pengurai serat dengan serbuk sabut kelapa menggunakan mesin penggerak Fuso D15 atau D16 X Jepang dengan output berupa serbuk sabut kelapa basah. Proses selanjutnya dilakukan pengayakan dengan teknologi mesin EM1HP 220V 1PH. Kemudian serbuk sabut kelapa hasil ayakan dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 12% dengan mesin pengering.
Setelah diperoleh serbuk sabut kelapa yang halus dan kering, kemudian ditimbang seberat 5 kg dan langsung dilakukan pengepresan dengan mesin diesel engine 8 HP heater. Selanjutnya dilakukan pengecekan kembali tentang standar mutu kokpit. Proses berikutnya dilakukan pengemasan kokpit yang sudah dipres dengan plastik transparan menggunakan mesin sealer. 2. Aspek operasional. Rencana jumlah produksi pada bisnis ini adalah sebesar 1,5 ton per hari. Rencana jumlah produksi tersebut disesuaikan dengan kapasitas produksi mesin pengurai sabut kelapa, yaitu 1,5 ton per hari. Selain itu, kapasitas tersebut disesuaikan untuk memenuhi sekitar 5% kebutuhan dunia. Pada tahap awal, mesin pengurai yang digunakan hanya 1 buah karena biaya investasinya yang besar. Apabila diinginkan kapasitas produksi perusahaan yang lebih besar, maka dibutuhkan investasi mesin kembali. Kegiatan yang dilakukan pada bisnis pengolahan serbuk sabut kelapa ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu proses pemisahan antara serat sabut kelapa dan serbuknya, pengayaan serbuk sabut kelapa, pengeringan serbuk sabut kelapa, pengepresan, kokpit, dan juga pengemasan kokpit. Produk tersebut digunakan untuk memasok permintaan dari luar negeri seperti Cina, Thailand, dan Korea. Kebanyakan negara tersebut membutuhkan kokpit untuk digunakan sebagai media tanam. Aspek manajemen. Struktur organisasi perusahaan kami terdiri dari manajer usaha, kemudian yang membawahi bagian administrasi dan keuangan, dan juga kepala bagian produksi. Sedangkan kepala bagian produksi membawahi karyawan-karyawan produksi. Pada gambar bagian di samping ini menunjukkan bahwa hubungan antara manajer usaha, kepala bagian, dan karyawan produksi bersifat langsung melalui suatu garis wewenang. Manajer dapat memberikan perintah langsung kepada kepala bagian. Kemudian, kepala bagian dapat memberikan perintah langsung kepada karyawan. Aspek SDM. Yang pertama, manajer usaha. Deskripsi: merancang kegiatan produksi, keuangan, pemasaran, dan lainnya pada kegiatan organisasi usaha dan juga melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha. Kedua, mengurusi masalah kemitraan dengan para petani pemasok sabut kelapa. Spesifikasi kerja: laki-laki, usia minimal 22 tahun, lulusan S1 sarjana ekonomi dengan pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang yang sama. Kedua, administrasi dan keuangan. Deskripsi kerja: menyusun kebutuhan usaha dan perizinan usaha, mengelola keuangan usaha, melakukan penyusunan laporan keuangan usaha. Spesifikasi kerja: laki-laki atau wanita, usia minimal 22 tahun, lulusan S1 sarjana ekonomi dengan pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang yang sama. 3. Kepala bagian produksi. Deskripsi kerja: melakukan pengawasan terhadap kegiatan penerimaan bahan baku produksi, melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengolahan dan penyimpanan produk, melakukan pengawasan standar mutu kerja, karyawan, dan kualitas produk. Spesifikasi kerja: laki-laki, usia minimal 22 tahun, lulusan S1 teknik industri dengan pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang yang sama. 4. Karyawan produksi. Deskripsi kerja: melakukan proses kegiatan produksi dengan menjalankan mesin produksi, melakukan kontrol terhadap mesin produksi, melakukan SOP produksi barang dengan baik, melakukan penyimpanan produk sehingga kualitas tetap terjaga. Spesifikasi kerja:
laki-laki atau wanita, usia minimal 18 tahun, lulusan SMA atau sederajat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Arif Istiawan, yaitu tabel upah dan gaji karyawan per bulan. Jenis pekerjaan manajer dengan jumlah 1 orang dengan upah dan gaji 4 juta rupiah. Kemudian administrasi dan pemasaran jumlahnya juga 1 orang dengan upah atau gaji 3.500.000 rupiah. Selanjutnya kepala bagian produksi jumlahnya 1 orang dengan gaji atau upah 3.500.000 rupiah. Dan yang terakhir pekerja produksi ada 6 orang dengan upah dan gaji 2.500.000 rupiah. Slide selanjutnya aspek keuangan, kebutuhan dana investasi. A. Biaya praoperasi. Biaya praoperasi mencapai 371.750.000 rupiah yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan bangunan. B. Modal kerja. Modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar yang mencapai 90 juta rupiah. C. Total kebutuhan dan investasi sebesar 461.750.000 rupiah. Rencana pembelanjaan sumber dana modal sendiri. Modal sendiri didapat dari diri sendiri dan teman sejumlah 461.750.000 rupiah. Kemudian ada rencana kebutuhan dana, aktiva tetap diantaranya ada mesin pengurai dengan harga 72 juta, mesin pengayak dengan harga 8 juta, mesin pengepres dengan harga 60 juta, kemudian ada mesin pengering dengan harga 30 juta, mesin sealer dengan harga 500.000, tong harga 300.000, timbangan dengan harga 1.500.000, gas 12 kilo dengan harga 450.000, sekop dengan harga 150.000, kendaraan pickup dengan harga 70 juta, komputer dengan harga 3.500.000, kemudian ada meja dengan harga 1 juta, kursi dengan harga 750.000, kemudian ada printer dengan harga 1 juta, kemudian ada lampu 20 watt dengan harga 500.000. Selanjutnya instalasi listrik dengan biaya 1.600.000. Kemudian ada instalasi air 2 juta rupiah, bangunan 100 juta, kemudian perizinan 3.500.000 rupiah. Jadi jumlah aktiva tetap dengan nilai 371.750.000 rupiah. Proyeksi keuangan. A. Proyeksi penjualan. Penjualan per hari mencapai 1.200.000 rupiah. Kemudian yang kedua, penjualan per bulan mencapai 36 juta rupiah. Dan yang ketiga, penjualan per tahun mencapai 432 juta rupiah. Aktiva lancar 1. Kas mencapai 50 juta. 2. Bahan baku 30 juta. Kemudian bahan pelengkap 10 juta. Jumlah aktiva lancar 90 juta. Total aktiva menjadi 461.750.000 rupiah. Aspek keuangan. B. Proyeksi biaya per tahun. Biaya perusahaan meliputi tenaga kerja, biaya administrasi, biaya jaminan mutu, biaya asuransi, biaya utility, dan seterusnya sampai depresiasi printer. Dan jumlah total biaya yaitu 214 juta rupiah. C. Proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari hasil penjualan dengan pengeluaran biaya. Rumus laba rugi yaitu hasil penjualan dikurangi jumlah biaya. Hasil penjualan 432 juta rupiah dikurangi jumlah biaya yaitu 214 juta rupiah, dan hasilnya adalah 218 juta rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan Kokopet adalah sebesar 218 juta rupiah. Aspek lingkungan dan aspek yuridis. 1. Aspek lingkungan. Sejauh ini limbah kelapa baik tempurung maupun sabutnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar saja. Padahal selabut kelapa yang dipandang sebelah mata ini merupakan ladang emas yang terbuang.
berbagai macam produk yang berbahan baku dari sabut kelapa. Salah satunya adalah kokopet. Kokopet ini dapat menjadi alternatif bahan solusi terhadap permasalahan media tanam. Kokopet ini memiliki sifat mudah menyerap, menyimpan air, serta memiliki pori-pori yang memudahkan pertukaran udara masuknya sinar matahari. Selain itu, kokopet juga mengandung unsur-unsur hara dari alam yang sangat dibutuhkan dalam media tanam, yang berupa kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan fosfor. Karena terbuat dari bahan organik, kokopet sangat ramah lingkungan dan dapat terdegradasi dalam tanah. Selain itu, kokopet juga dapat didaur ulang kembali menjadi media tanam baru, tentunya dengan beberapa proses tertentu. Aspek lingkungan dan aspek yuridis. Yang kedua yaitu aspek yuridis. Bentuk badan usaha adalah Kokopet Jaya Jaya. B. Bisnis yang dilakukan meliputi bidang usaha, fasilitas, gangguan lingkungan, dan pengupahan. C. Lokasi bisnis. Lokasi bisnis meliputi lokasi bisnis itu sendiri dan status tanah itu sendiri. Kemudian ada waktu pelaksanaan bisnis, dan terakhir peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.